Jadi bagaimana caranya? Ya kita harus melakukan komunikasi yang baik, pendekatan yang baik pada anak. Misalnya ya, ini loh nak, mama nggak mau loh kalau misalkan nanti kamu belum paham, tiba-tiba kamu main atau menggunakan gadget ini berlebihan, nanti khawatirnya seperti ini. Kita kan sudah banyak video-video atau kesaksian dari anak yang kelebihan penggunaan gadgetnya. Hai, saya Vera. Saya ibu rumah tangga yang memiliki 2 anak, yaitu wanita dan laki-laki. Di mana saya merupakan salah satu pencetus ide dari aplikasi mobile Ruang Ortu Indonesia. Aplikasi Ruang Ortu Indonesia adalah suatu aplikasi yang dapat mengontrol, memonitoring, bahkan meremote HP atau gadget pada anak. Jadi kita orang tua dapat melihat apa saja yang digunakan anak dalam menggunakan HP-nya. Yang melatar belakangi adanya aplikasi mobile Ruang Ortu Indonesia ini adalah di mana anak saya terkena lazy eyes. Lazy eyes itu di mana perbedaan minusnya antara mata kanan dan mata kiri yang terlalu jauh. Di mata kanan anak saya itu di -5 atau 4 ya, saya lupa juga. Dan sedangkan mata di sebelah kirinya itu di -1. Jadi menurut dokter kalau saya sampai telat membawa atau memeriksa mata anak saya, kemungkinan bisa buta. Selain itu, dengan penggunaan gadget yang berlebihan ini, anak saya sulit untuk fokus dalam mengikuti pelajaran di sekolah. Nah, dan aplikasi mobile Ruang Ortu Indonesia ini baru ada di Play Store itu di bulan Agustus. Kami mempunyai beberapa orang di dalam tim kami untuk mengedukasikan atau untuk menginformasikan apa sih manfaat atau benefit dari aplikasi mobile Ruang Ortu Indonesia. Terutama kami melakukan pendekatan-pendekatan ke sekolah-sekolah. Biasanya kami melakukan pendekatan ke sekolah-sekolah itu dengan mengadakan pertemuan dengan guru atau kepala sekolah. Lalu setelah kami diskusikan, kami membuat suatu webinar atau seminar parenting secara offline, seperti itu. Tantangan dan hambatan yang selama ini kami hadapi dalam mengedukasi atau memberikan informasi mengenai aplikasi Ruang Ortu Indonesia ini adalah di mana orang tua itu belum semuanya peduli atau orang tua itu masih menganggap bahwa anak itu menggunakan gadget, yang penting anaknya tenang aja. Jadi orang tua
tidak begitu, nggak mau capek gitu. Terus ini tantangan buat kita untuk bisa memberikan edukasi bahwa ini loh efek dari penggunaan gadget yang berlebihan itu bisa matanya bermasalah, bahkan bisa juga kena ke syaraf, ataupun ke mentalnya yang selama ini sudah kita temui melalui penelitian-penelitian itu lebih kepada mental. Karena kenapa? Karena sekarang itu narkoba itu bukan lagi narkoba dengan obat-obatan terlarang, melainkan ini bisa juga jadi narkoba digital. Dan menurut ahlinya, menurut salah satu dokter yang sudah kami temui, narkoba digital tuh sama gangguannya itu seperti narkoba obat-obat terlarang, di mana syarafnya juga akan terganggu. Salah satu yang kami temui dari beberapa pertemuan atau dari beberapa seminar dan webinar yang sudah kami lakukan, bahwa ada salah satu sekolah swasta yang cukup terkenal, saya tidak bisa menyebutkan namanya ya, dan di sini dokter ahli spesialis kejiwaan memberikan suatu angket di mana namanya itu screening addict gadget. Nah, salah satunya dari pertanyaan yang diberikan oleh dokter tersebut adalah, seberapa sering sih kalian lebih memiliki kesenangan berinternet, bermain gadget dibanding bercengkrama atau berkumpul dengan keluarga? Hasil dari angket ini, di mana anak-anak yang bersekolah di sini tuh lebih dari 50% lebih mementingkan, dia lebih suka dengan menggunakan gadget daripada bercengkrama dengan keluarga. Dan ada juga pertanyaan yang lain, seberapa sering kalian menjalin hubungan baru dengan penggunaan gadget atau game online yang bersahabat? Ternyata lebih dari 50% juga yang kita terima hasilnya. Dan juga ada pertanyaan berikutnya, seberapa sering tugas sekolah atau kuliah kalian terbengkalai karena waktu yang kalian habiskan dengan berinternet, bermain gadget? Ternyata hasilnya juga 50%. Dan ini hanya beberapa pertanyaan, tetapi dari semua pertanyaan yang sudah diberikan dari angket tersebut, itu rata-rata 50% lebih dominan untuk gadget. Seperti itu. Jadi aplikasi mobile Ruang Ortu Indonesia ini adalah di mana HP orang tua dengan HP anak itu saling nge-link. Ya, nanti di-download dengan menggunakan email. Karena kita tahu ya, setiap handphone itu harus ada emailnya. Nah, orang tua itu dapat melihat HP anak itu fitur apa saja sih yang digunakan oleh anak. Lalu mereka itu banyak menggunakan fitur apa. Misalkan dia game. Kalau game apa saja yang digunakan. Dan berapa lama. Jika dia melihat media sosial seperti apa. Nah, orang tua juga dapat melihat kontak-kontak yang ada di WhatsApp itu siapa saja, tapi tidak bisa melihat isi WhatsApp-nya ya, karena itu ada ketentuan dari pemerintah. Nah, kalau kita agak mencurigakan siapa kontaknya, kita kan bisa langsung menanyakan kepada anak, karena kita khawatir ada orang-orang yang memalsukan nama yang dianggapnya mungkin orang itu adalah guru, misalkan ternyata bukan guru. Taunya nanti maaf kata dirayu-rayu atau bagaimana, namanya anak kan kita tidak paham. Nah, nanti akhirnya melakukan hal yang tidak kita inginkan. Dan juga aplikasi Ruang Ortu Indonesia ini itu dapat memfilter, dalam artian konten-konten porno atau konten-konten yang tanda kutip yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak itu tidak bisa masuk. Seperti itu. Dan selain itu juga kita bisa membatasi waktunya. Misalkan fitur apa saja nih, kalau misalkan dari Senin sampai Jumat, kita misalkan ya udah kita semua fitur kita batasi sekian jam bisa digunakan. Nah, kalau misalkan itu dilanggar, dari HP orang tua itu bisa mengkontrol atau meremote HP-nya dimatikan dari orang tua,
sehingga anak tidak bisa menggunakan HP-nya, hanya bisa menerima telepon. Nah, di dalam aplikasi ini juga kita bermitra dengan sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah nanti bisa memberikan suatu konten atau program-program yang berhubungan dengan sekolah tersebut, sehingga orang tua bisa tahu apa saja kegiatan yang ada di sekolah. Karena kebanyakan orang tua belum tentu loh mau masuk ke dalam sekolah pada saat menjemput anak, dan juga belum tentu dia mau melihat majalah dinding yang ada di sekolah karena masalah waktu atau mungkin kelelahan. Kita tidak tahu alasannya seperti apa. Tetapi pada dasarnya orang tua itu biasanya kalau anaknya sudah mulai agak besar, dia itu menunggu di mobil atau di parkiran, anaknya tinggal datang. Seperti itu. Jadi dia tidak tahu kegiatan apa saja. Nah, sekolah ini bisa memberikan suatu program atau konten yang berhubungan dengan pendidikan atau berhubungan dengan kemasyarakatan, toleransi. Banyak sekali yang bisa dimasukkan ke dalam situ. Maka dari itu, saya rasa kita orang tua itu tidak lagi punya alasan untuk tidak melek digital. Karena lingkungan anak kita itu semuanya serba gadget. Jadi kita tidak bisa pungkiri. Nah, bagaimana untuk menghadapi lingkungan-lingkungan ini? Kita orang tua, mau tidak mau, suka tidak suka, harus belajar digital. Tidak bisa tidak. Nah, pendekatannya bagaimana? Anak sekarang semuanya serba digital. Kita juga orang tua mengawasinya dengan digital juga. Seperti apa? Salah satunya aplikasi mobile Ruang Ortu Indonesia. Yang kami hadapi ini yang agak sulit adalah bahwa anak merasa jika menggunakan aplikasi mobile Ruang Ortu Indonesia itu merasa seperti dimata-matai. Nah, jadi di sini peran orang tua itu sangatlah penting. Tapi kita juga harus ingat, orang tua itu tugasnya apa? Supaya kita mendapatkan anak atau nanti menghasilkan anak yang lebih baik lagi dari kita. Jadi bagaimana caranya? Ya kita harus melakukan komunikasi yang baik, pendekatan yang baik pada anak. Misalnya ya, ini loh nak, mama nggak mau loh kalau misalkan nanti kamu belum paham, tiba-tiba kamu main atau menggunakan gadget ini berlebihan, nanti khawatirnya seperti ini. Kita kan sudah banyak video-video atau kesaksian dari anak yang kelebihan penggunaan gadgetnya. Jadi orang tua zaman sekarang ini tugasnya memang jauh lebih berat daripada orang tua kita zaman dulu ya. Karena di sini benar-benar yang namanya gadget itu kan bebas informasi, ya kan? Contoh nih ya, saya baru kali ini membuka jujur aja saya baru kali ini membuka aplikasi yang namanya yang lagi tren sekarang TikTok ya. Nah, di situ saya melihat salah satu video yang mengartikannya itu ke arah pornografi. Nah, jika anak ini sering melihat atau tidak kita monitor atau tidak kita kontrol, apa jadinya anak kita nanti? Jadi di sini kan peran orang tua yang penting. Kita nggak bisa hanya mengatakan, ini ada aplikasi, oke nanti kita sambungkan, kita bikin aplikasi ini, kita download. Tapi orang tua tidak mengandalkan atau maaf ya, mendewakan si aplikasi ini. Itu juga tidak memecahkan solusinya. Jadi yang namanya komunikasi orang tua terhadap anak tetap harus terjalani. Karena kenapa? Sekarang komunikasinya sudah sulit melalui secara pembicaraan secara langsung, ya kita melalui aplikasi ini supaya bisa dikontrol. Karena kan anak tidak mungkin, sini HP-nya, mama simpen. Itu kesannya keras banget ya. Disita handphone anak kita tuh kan nggak mungkin juga. Sedangkan tugas-tugas sekolah sekarang banyak menggunakan handphone. Nah, kita supaya ngontrolnya bagaimana? Bener nggak sih ini anak ngerjain PR? Ya kan dengan cara seperti itulah salah satunya. Ini loh toolsnya. Karena saya baca juga dari pemerintah bahwa banyak sekali nih anak yang efek negatifnya penggunaan gadget yang berlebihan, matanya rusak, terus mentalnya, bahkan meniru-meniru hal-hal yang tidak kita inginkan.
Karena jangan salah loh, itu salah satu game itu belum tentu cuma terkesan kartun, tapi kartunnya itu menggambarkan sesuatu pornografi. Orang tua tahu nggak itu? Nah itu kita harus banyak belajar, makanya tadi saya katakan bahwa orang tua itu harus melek digital. Tidak bisa, karena lingkungan kita dari manapun, dari pelosok yang paling jauh pun juga semuanya sudah menggunakan HP. Seperti itu. Ya, perlu kami jelaskan juga bahwa aplikasi ini memang berbayar. Tetapi kita juga harus ketahui berbayarnya ini sebenarnya sama kayak membayar kuota loh. Kita kalau membeli kuota 1 bulan kan kurang lebih 50.000 sampai 60.000. Bahkan juga ada yang 100 per bulan. Nah, aplikasi ini berbayarnya hanya 50.000. 50.000 per bulan ya. Memang kalau kita bilang berbayar, kita harus pahami bahwa benefitnya itu banyak loh. Dibanding kalau anak kita, contoh nih saya ya, anak saya sudah terkena lazy eyes, lalu harus diterapi ke dokter mata. Bayar dokter mata sudah berapa? Belum bayar vitaminnya, terapinya, dan belum bayar kacamatanya, bahkan lensanya. Yang hampir setiap datang atau setiap kontrol ke dokter, itu kacamatanya, lensanya itu harus diganti. Jadi sudah berapa banyak yang harus saya keluarkan dibanding kalau kita mengeluarkan uang hanya untuk aplikasi Ruang Ortu Indonesia ini tidak begitu besar saya rasa ya, karena kan sama juga kita membeli kuota juga, tapi benefitnya kita tidak perlu sampai terjadi seperti yang terjadi pada saya, itu masih mata. Bagaimana kalau mata juga itu panca indera loh, bukan saya belum mengatakan itu masih mata ya, tapi itu kan juga membahayakan kita kalau matanya sampai rusak, karena sampai saat ini juga susah normal ya nih anak kita. Kemarin sudah turun, terus udah gitu pandemik, 2 tahun online, jadinya naik lagi minusnya. Nah, sekarang kita pilihan, mau anak kita seperti apa. Kalau sampai kena ke syaraf, bagaimana? Karena kalau kita menggunakan HP, kita posisinya tuh agak membungkuk. Dan itu akan pengaruh loh ke tubuh kitanya nantinya. Lalu kalau kena ke syaraf, ke mental terutama. Karena ada di rumah sakit umum yang ada di Bogor, sudah ada beberapa anak yang mentalnya akhirnya terganggu. Karena kenapa? Karena dia menggunakan gadget berlebihan dan akhirnya main game online sampai kecanduan game online. Itu kita harus bagaimana kalau sudah terjadi seperti itu. Nah, karena sudah ada toolsnya, yaitu aplikasi mobile Ruang Ortu Indonesia, kenapa tidak kita mengeluarkan hanya Rp50.000 per bulan untuk meminimalis atau mengurangi keadaan kondisi yang ada di luaran sekarang ini, saat ini, supaya anak kita tuh bisa disiplin dalam menggunakan gadget. Karena kita tidak bisa kita pungkiri bahwa anak kita itu tidak boleh menggunakan gadget, tidak bisa. Kita juga tidak sesaklek itulah sebagai orang tua. Bagaimana perasaannya kalau kita tidak boleh atau memerintah, itu bukan pendekatan yang baik juga. Seperti itu, jadi komunikasi penting. Kita tidak perlu khawatir dengan menggunakan aplikasi mobile Ruang Ortu Indonesia ini, data-data kita tidak akan bisa untuk disebarluaskan. Karena aplikasi ini sudah ada ulonya, yaitu uji layak operasinya, di mana hanya pemegang aplikasi ini saja. Jadi tidak akan disebarkan atau tidak akan tersebar. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk hal ini. Itu dijamin sekali. Dan dari Ruang Ortu Indonesia pun tidak bisa mengakses data-data yang sudah mendownload aplikasi mobile Ruang Ortu Indonesia. Oke, jadi sahabat Hestet, kita khususnya orang tua harus peduli bagaimana yang ada di lingkungan anak-anak kita,
khususnya dalam penggunaan gadget. Jadi kita orang tua harus lebih smart, lebih peduli, dan harus tetap berkomunikasi, karena tanpa komunikasi anak itu tidak akan mengerti. Kita perlu ketahui bahwa komunikasi itu penting. Bagaimanapun caranya, bisa melalui pendekatan-pendekatan supaya anak kita bisa mengerti dan paham mengapa sih harus di-download aplikasi Ruang Ortu Indonesia.